wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Fitrana Nirmala dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan orasi saya mengenai peran generasi muda dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi bangsa. Generasi muda merupakan suatu potensi bagi negara untuk memajukan bangsa. Peran generasi muda sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Saat era globalisasi seperti sekarang, peran generasi muda sangat berpengaruh terhadap bangsa, baik dalam lingkup ilmu pengetahuan maupun etika. Indonesia terletak pada posisi silang yang apabila diuraikan bisa menjadi sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa atau memberikan dampak negatif yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman tersebut terdapat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, juga bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman dalam bidang ideologi. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang mengganggu atau mencoba untuk menggantikan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Contoh dari ancaman ideologi ini adalah ancaman Gerakan Partai Komunis Indonesia, yaitu G30 SPKI, dan juga ancaman dari kelompok yang menginginkan ideologi syariah, seperti Gerakan Separatis Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang kedua, ancaman dalam bidang politik. Ancaman dalam bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Untuk itu, diperlukan peran dari fungsi pertahanan militer untuk menghadapinya. Ancaman di bidang politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam untuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang sangat besar dalam mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Hal ini memiliki keuntungan dan dampak negatif bagi negara. Pengaruh negatifnya, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman ini dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif dari globalisasi. Di antaranya, muncul gaya hidup yang konsumtif hingga selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Adanya sikap individualisme, semakin memudahnya semangat gotong royong, dan lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman ini biasanya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara. Seperti agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan, bersenjata,
sabotase, spionase, aksi teror dengan senjata, ancaman keamanan laut dan udara. Yang terakhir, konflik komunal. Peranan generasi muda adalah dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila yang notabene menjadi ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun NKRI dengan mandiri, dapat mencontoh seperti karakter para pahlawan bangsa Indonesia. Dengan cara cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan antar agama, ras, atau suku bagi semua bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan antar bangsa Indonesia. Generasi muda adalah kader yang memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Di tangan orang muda, tongkat estafet kepemimpinan bangsa Indonesia berada. Merekalah yang akan membawa dan menentukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, agar menjadi negara yang lebih maju, beradab, dan berdaya saing. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Posisi kita sebagai generasi penerus menuntut perilaku yang mampu mendukung persatuan dan kesatuan. Kita harus mampu menunjukkan peran yang positif sebagai pemuda yang memiliki tanggung jawab moral untuk kejayaan bangsa pada masa depan. Sekian dari saya. Apabila ada salah perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.